Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami bersama-sama boleh berkumpul di ruangan doa ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau yang memberkati dan menuntun hati kami, sehingga kami memiliki semangat, kami memiliki satu kerinduan yang sama di dalam hadirat-Mu untuk kami belajar firman-Mu. Kami mau mengerti kehendak Tuhan, kami mau mengerti perasaan Tuhan, kami mau mengerti hati Tuhan. Sebab itu Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kedua anak-Mu yang sudah Engkau persiapkan. Sembunyikan mereka di balik kemuliaan-Mu Tuhan, supaya hanya pujian dan hormat kemuliaan itu layak bagi Engkau. Berkati kami semua Tuhan yang hadir, biarlah firman-Mu Tuhan yang akan memberkati kami semua, mengubahkan hati dan pikiran kami, memiliki pikiran seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, salam. Pagi hari ini kita ada dua pembicara. Saya guyon sama Bokom, satu dari India dan satu dari Hong Kong. Alias Johnny Pagiti dan Pak Steven. Dan kita akan bagi waktu 30 menit ya. Mudah-mudahan saya diingatkan ya, Pak Ketum ya. Tetap dalam konteks kita yang kita terus bahas dalam TP ini, supaya kita mengetahui pengajaran-pengajaran palsu. Ya. Karena pengajaran ini menentukan kita. Selamat dan tidaknya itu tergantung pengajaran yang kita terima. Jadi ini sangat berbahaya tak kala seorang pengajar naik di atas mimbar dan mengajarkan sesuatu yang salah. Lalu kita sebagai jemaat tidak bisa untuk melihat yang benar dan tidak. Kita telan mentah-mentah. Ini sangat berbahaya. Sering kita katakan bahwa ini kitab kehidupan, bukan kitab yang lain. Ini bicara tentang kehidupan. Sampai sebelum saya masuk tema itu, saya coba baca dulu di dalam kitab, saya mau kasih tema yaitu hati-hati dengan pengajaran palsu aja ya. Karena kita punya tema seperti itu. Nah, Paulus ini sampai dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku rela terkutuk. Aku rela. Yang penting kaumnya Israel diselamatkan. Kenapa? Karena ada banyak pengajaran yang masuk yang membawa kaum Israel kepada kebinasaan. Coba kita baca dulu 1 Korintus, Roma pasal 9, Roma 9 sebelum kita masuk dalam poin kita. Roma 9. Ya. Roma 9 ayat yang ke-1. Roma 9 ayat 1. Ayat 1. Dia katakan gini, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Jadi dia mau menyatakan kepada jemaat yang ada di Roma. Dia mau menerangkan kepada jemaat di Roma. Karena jemaat di Roma mempertanyakan, kenapa Paulus tidak bisa menjangkau orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani. Tapi dia melayani keluar dari kota Israel. Paulus bilang begini, aku ini mengatakan kebenaran dalam Kristus dan aku tidak berdusta. Suara hatiku bersaksi dalam Roh Kudus. Aku ini sungguh-sungguh bersumpah dalam hatiku dengan jujur. Aku mau berkata, ayat yang kedua muncul. Coba, ayat yang kedua. Bahwa aku sangat berduka cita. Dan selalu, kata selalu ini, hatinya dia ini sedih. Kenapa? Ada penolakan yang luar biasa daripada kaum Israel terhadap kebenaran di dalam Injil Yesus Kristus. Maka dia berkata, aku berduka cita selalu. Bersedih hati. Dan seterusnya ayat yang ketiga. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah
dari Kristus. Ini sebuah pernyataan yang betul-betul ekstrim. Aku mau terpisah Tuhan. Aku mau terpisah dari Kristus. Aku mau terkutuk demi saudara-saudara kaum sebangsaku secara jasmani. Artinya dia mengungkapkan sebuah cinta yang dalam untuk membawa orang Israel yakin tentang Kristus. Dengan pengajaran yang dia sampaikan tentang Kristus, itu ditolak oleh orang Israel. Membuat hatinya sedih. Dan kita pun kadang-kadang mengalami hal yang sama. Tak kala kita mulai mengomentari hal-hal yang benar, ada banyak pandangan-pandangan yang salah terhadap kita. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan, pada waktu kita mulai berprinsip dalam kebenaran, kita mulai membawa orang kepada kebenaran, kita membawa pengajar-pengajar dalam kebenaran, kita membawa mereka untuk membawa Alkitab ini hanya menceritakan kitab kehidupan, menceritakan tentang keselamatan, tentang kekekalan. Banyak orang menolak. Dan orang lebih suka untuk menjanjikan hal-hal duniawi dalam Alkitab. Karena gampang, tidak ada hukumnya soalnya. Dan orang banyak menjanjikan ini. Tentang sukses berhasil, tentang kesehatan, kesembuhan, dan sebagainya. Janjinya yang dicari hanya di sini. Tapi cari keselamatan, cari kehidupan, itu jauh. Ini pengajaran yang sekarang ini merebak. Nah, ini yang dilawan oleh Paulus. Paulus membawa supaya kita kepada keselamatan. Injil yang membawa kepada keselamatan, dan ini yang ditentang. Paulus menulis surat ini sebelum gereja di Roma mengalami penganiayaan. Dan tahun 54 sampai 46 pada zaman Kaisar Nero, Kristen Ibrani dan Kristen yang ikut Tuhan. Jadi Kristen Ibrani adalah orang-orang Ibrani yang percaya yang ada di Romawi. Kemudian orang-orang Romawi yang percaya kepada Kristus. Itu mengalami penganiayaan yang luar biasa. Kalau Anda bisa lihat sejarahnya. Bagaimana orang-orang Kristen di sana, pada waktu mereka dianiaya, mereka memberi diri dengan sukacita. Itu yang membuat Kaisar Nero tambah marah. Mereka dianiaya, tapi mereka tambah senang, tambah sukacita. Bukan tambah lari, bukan tambah mundur, tapi tambah sukacita. Membuat Kaisar Nero melakukan penganiayaan yang luar biasa. Orang ditaruh di depan umum, lalu dilepaskan anjing yang galak untuk memakan, mencapik-capik orang yang percaya kepada Tuhan. Diadu dengan domba, dengan banteng. Kemudian saudara kasih dalam Kristus Yesus dibakar di tengah-tengah kota. Tapi kekristenan bukannya mundur, tapi sukacita. Kenapa? Paulus bilang kepada jemaat yang di Roma, upah itu sudah menantikan engkau. Mereka rela. Salah satu tulisan yang dia tulis itu di dalam kitab Ibrani. Coba kita baca kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32. Karena Ibrani ini adalah surat yang ditulis kepada kaum Ibrani yang percaya kepada Tuhan di berbagai tempat yang mengalami penderitaan. Ya, kita baca coba Ibrani pasal 10 ayat 32. Ingat akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Ya, Kristus Yesus sebagai terang. Kamu banyak apa? Sedikit atau banyak? Kamu banyak menderita. Ya. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Bertahan dalam perjuangan berat apa? Untuk mempertahankan iman kepada Kristus Yesus. Mempertahankan firman yang mereka percayai. Walaupun penderitaan itu terjadi. Ini salah satu juga adalah jemaat yang ada di Romawi. Coba kita baca ayat 33. Terus. Ya, 32-33. Baik waktu kamu dijadikan tontonan. Ya. Peristiwa terjadi di Romawi. Dibuat tontonan manusia yang dibakar di tengah kota. Baunya merebak kemana-mana. Tapi mereka memberi diri dengan sukacita. Ya, baik kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Kristen yang imannya kokoh dengan Kristus tidak pernah mundur dan berbagai penderitaan.
Kristen yang betul-betul fokusnya kepada Tuhan. Kristen yang tidak akan jauh, tidak akan lari apapun tantangan yang dihadapi. Kita ingat 98 pada waktu peristiwa pembakaran. Anda tahu banyak pendeta yang lari ke Singapura. Jemaatnya ditinggal. Pendeta yang punya uang banyak langsung kabur ke Singapura. Melarikan diri, menyelamatkan diri. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus Yesus, kita baca ayat berikutnya ini. Ini penderitaan yang dialami. Kenapa? Pengajaran. Pengajaran yang benar membuat iman seseorang itu akan kokoh. Apalagi cuma masalah-masalah sepele kita jadi. Ya kadang-kadang kan pendeta berkhotbah, saudara memang hidup ini penuh tantangan. Ya, seakan-akan itu benar. Mungkin hari ini Anda tidak punya uang. Sabar, berdoa saja. Terus makin berdoa, sungguh-sungguh berdoa, akan Tuhan berkati. Ya kalau nggak ada kerjaan juga Bang Anda dapat duit gitu loh. Kalau Anda sakit, belum pernah ada pertolongan, sabar, doa saja. Pokoknya Anda belum punya dapat sesuatu, sabar. Tuhan mengasihimu, Tuhan cintamu. Saudara, kalau zamannya Paulus bisa dimarahin gitu. Kristen model apa ini? Kristen yang modelnya kayak gini, mau jadi Kristen, tidak akan sanggup. Nah, kita ini dipersiapkan. Kadang-kadang kita argumen di dalam grup kita ini bukan karena kita nggak suka. Kita pingin supaya ayo bawa jemaat kepada keselamatan. Kita punya tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Kalau sampai jemaat ini binasa, darahnya tertanggung atas kita loh. Hamba Tuhan, satu jiwa selamat, sisi sorga bersuka. Kalau satu jiwa binasa, sisi sorga bersedih. Tuhan sedih. Dan tanggung jawab siapa? Tanggung jawab Anda dan saya. Jangan Anda berpikir banyaknya orang Kristen menjamin keselamatan. Tuhan sudah katakan banyak yang terpanggil. Tapi sedikit yang terkemudian akan yang terdahulu akan terkemudian. Yang terkemudian akan terdahulu. Jadi jangan kita bangga bahwa kita punya jemaat banyak. Jangan kita bangga kalau kita punya pengikut banyak. Karena saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan itu sudah bernubuat bahwa banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Mampukah kita melayani sekian orang banyak? Musa aja tidak mampu. Sampai suatu waktu Jitro bilang begini, bagi kepala 1000, kepala 100, kepala 50, kepala 10. Kamu tidak bisa. Tapi orang bangga dengan jemaat yang banyak. Saudara, mampukah dia membawa jemaat itu kepada keselamatan? Kalau tidak mampu, hati-hati saudara kasih dalam Kristus Yesus. Hati-hati. Berarti ada sesuatu. Ya, kita terus saudara kasih dalam Kristus Yesus di ayat yang berikutnya. Ya, memang kamu telah turut mengambil ayat 34 ya. Memang kamu telah mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman dan seketika harta kamu dirampas. Kamu menerima hal itu dengan sukacita. Jadi hartanya dirampas, hidupnya dirampas, nyawanya dirampas, semua dirampas. Mereka terima dengan suka. Inilah Kristen. Amin. Kita dipersiapkan untuk itu. Suatu waktu kita pun kalau mengalami itu, saya berharap, kita berdoa supaya kita mempunyai iman Kristen yang kokoh seperti jemaat ada nama. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, ini nggak gampang. Kalau kita punya pengenalan Kristus, nggak sesuai dengan kebenaran yang Tuhan, kita bisa lembong, kita bisa terbawa dengan situasi penderitaan yang kita hadapi. Ya, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta. Nah ini dia. Mereka tahu. Karena kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Artinya kekal selamanya. Harta yang selamanya. Ya. Ini yang kita kejar. Harta selamanya adalah hidup kekal. Harta selamanya adalah sorga untuk selamanya kita tinggal di sana. Harta yang sebenarnya adalah Kristus yang menjadi milik kita. Inilah yang menjadi fokus kita. Ini fokus kita. Jangan kita janji-janjiin berkat, saudara kasih dalam Tuhan. Anda ikut Tuhan diberkati. Saudara, Tuhan sedih.
Akhirnya jemaatnya lah ikut Tuhan hanya mau bukan cari sumber berkatnya, cari berkat. Janji-janji macam-macam. Saudara kasih dalam Kristus, kekristenan sekarang lebih suka seperti itu. Kalau Anda kerja, pasti diberkati kok. Ya, pasti ada jalan. Ya, kita melakukan bagiannya kita, Tuhan melakukan bagiannya Tuhan. Ya, jangan sampai kita coba mix. Tuhan kita masukkan. Kalau Anda berdoa tidak apa-apa, minta pertolongan Tuhan tidak masalah. Ya, Tuhan kalau pekerjaan ini Tuhan kehendaki, tolong Tuhan. Jangan kemudian tidak ada pekerjaan, Anda di gereja dari hari Sabtu, dari Senin sampai Minggu, doa dan puasa. Doa terus, doa malam, doa puasa, doa malam, doa puasa. Dari mana berkatnya? Goblok saudara kasih dalam Kristus Yesus. Kita kadang mengalami situasi seperti itu. Di briefing seperti sehingga kita ada di situ. Doa semalam-malam. Ya. So, alami seperti itu. Kita punya pengalaman itu. Bisa dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi. Itu setiap minggu harus melakukan doa seperti itu. Jam 9 sampai jam 4 pagi. Ya, belum ditambah doa puasa dan sebagainya. Tidak terjadi sesuatu. Hanya pengen apa? Supaya dipakai Tuhan, ya kan? Supaya diberkati, supaya ada promosi-promosi. Wah, saudara kasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang kita nggak alami. Makanya tadi setelah kita terima terang ini harus menerangi perjalanan kehidupan kita. Ada nggak ada sesuatu nggak ada, kita tetap menjadi terang Kristus. Amin. Ya, kita coba sedikit bahas ini tentang pengajaran. Jadi oleh karena pengajaran para rasul-rasul dan pengikut-ikut mengalami penderitaan, tapi mereka tetap kokoh. Karena itu diingatkan kepada kita supaya kita hati-hati ya. Kita baca dalam Roma pasal 16 ayat 17. Saya sudah berapa menit, Pak? Oh, kurang 20 Mas. Soalnya kalau udah ngomong firman ini suka kebablas. Jadi perlu saya tanya ya. Ya. Ini peringatan, perikopnya bagus ini. Peringatan ya. Tetapi ayat yang ke-17 Roma 16. Tetapi aku menasihati kamu, saudara-saudara. Jadi sebelum mereka mengalami penderitaan, ini ada surat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, kepada orang Ibrani yang jadi pengikut Tuhan dan orang-orang Romawi yang mengikut Tuhan. Tapi aku menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan, godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Jadi Paulus menasihati jemaat di Romawi, hati-hati dengan pengajaran yang bertentangan. Jadi pengajaran bertentangan ini sudah dari dulu terjadi, ya terjadi. Tapi jemaat yang mengenal Tuhan, mengenal pengajaran benar, itu pasti hati-hati, bisa memilah mana yang benar, mana yang tidak. Tidak boleh ditelan mentah-mentah, ya. Yang benar yang mana, yang tidak benar yang mana. Sebab pengajaran ini muncul, yang benar muncul, yang tidak benar juga muncul. Tapi pakai nama Tuhan, pakai Alkitab, pakai firman. Akhirnya jemaat yang tidak paham tidak bisa membedakan yang mana benar, yang mana tidak benar gitu kan. Nah ini Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Roma. Karena apa? Pengajaran seperti itu pasti menimbulkan perpecahan. Saya benar, kamu tidak benar, ya. Pasti akan menimbulkan godaan. Apalagi yang isinya janji-janji, ya. Ini menimbulkan godaan, ya. Saudara kasih dalam Kristus, hati-hati seperti itu. Kata Tuhan lewat Paulus, hindarilah mereka. Kalau nggak kuat, lebih baik hindari. Kalau kita bisa kuat untuk membawa mereka kembali kepada pengajaran benar, nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak bisa, hindari. Ya, makanya kadang-kadang saya kalau sudah minggu tidak ada kegiatan pelayanan dengan tim, saya jujur saya. Kadang-kadang mendengar pengajaran-pengajaran itu sudah nggak ada ini ya, nggak ada respon gitu ya. Ke pengajaran-pengajaran, apa ini pengajarannya? Ujung-ujungnya Anda pasti tahun kemenangan tahun ini, tahun berkat, Anda tahun depan Anda akan mengalami, aduh apa mana isi khotbah-khotbah seperti itu. Jadi akhirnya jadi
jadi mau datang itu sudah, aduh, khotbah seperti ini. Kadang-kadang saya itu kadang-kadang argumen di dalam mobil itu ya. Dengar khotbah itu, tapi ada khotbah yang memang masuk. Kok janjinya begini? Ya, apalagi kutipan-kutipan perjanjian lama, wah itu enak memang buat janji-janji dalam perjanjian lama itu enak gitu ya. Jadi diambil situ. Akhirnya menimbulkan godaan. Jemaat yang tidak kuat iman, waduh ini enak ini. Ya, ada janji-janjinya, tergoda dengan hal-hal seperti itu. Hati-hati. Ayat 18. Sebab orang-orang demikian, nah ini dikatakan ini, kalau harus tahu. Sebab orang-orang yang demikian tidak melayani Kristus. Ya. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, tapi mereka ada di mana? Di mimbar kan? Mereka tidak melayani Kristus, tapi pakai nama Kristus, pakai mimbar, pakai gereja, pakai persekutuan untuk mengajar. Bagaimana jemaat tidak tersesat kalau dia ada di atas mimbar? Ya, makanya jemaat Tuhan, hamba Tuhan di tempat ini kan kita harus jeli melihat itu. Nah, mereka tidak melayani Kristus Tuhan kita, tapi mereka melayani apa? Melayani Saudara kasih lawan Kristus Yesus. Melayani perut. Makanya dah heran, maaf, karena kita di zaman dulu itu kita tahu pendeta dengan gelar begini, PK-nya sekian. Tidurnya di tempat ini. Kita jemput harus fasilitas ini, kan? Kelihatan kita melayani Tuhan gitu loh ya. Kita memberi fasilitas yang terbaik agar Tuhan memberikan kita yang terbaik. Itu kan paradigma yang kita alami dulu gitu. Kita melayani, apalagi kita pakai ayat secangkir air putih saja. Kamu beri kepada saudaramu kecil, kamu akan diberkati. Lo kan janjinya kayak enak, cuma cangkir air putih aja dikasih dapat. Nah, saudara kasih dalam Kristus Yesus, padahal yang dilayani adalah ada. Kalau gelar ini, jumlah sekian, ini. Ini yang terjadi. Makanya kita coba lewat kepercayaan Roh Kudus dalam kehidupan TP. Bahkan banyak pengajaran yang Pak Kom sampaikan. Mari, saya percaya kita merespon dengan baik. Kalau soal makan minum, Tuhan sudah ngomong, cari kerajaan kebenaran dan yang lain akan ditambahkan. Kita berusaha bagian kita, bagian Tuhan akan menolong kita. Itu sudah ya. Tapi jangan kita kaitkan masalah memberikan Injil dengan hal-hal yang lain. Ya, dikatakan begitu, tetapi melayani perut mereka dan dengan apa? Kata-kata mereka yang muluk-muluk. Jadi pakai ayat 1 firman Tuhan, ngomongnya sudah ngalor ngidul. Dengan bahasa yang dan ditambah-tambahkan. Ada nggak? Hah? Sering dengar nggak? Ditambahin dengan kesaksian biar tambah mantap. Nah, ini terjadi. Ya. Kadang-kadang kalau saya mendengar seperti itu dan saya tahu salah, saya bilang ngapusi nih wong kira. Untuk membuat jemaat yakin. Ditambahin, ya, kata-kata mereka muluk-muluk. Apa itu kata muluk-muluk? Hah? Oh iya. Iya, ngomong tinggi ya. Ya. Terus dan bahasa mereka yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus. Nah, ini loh yang sampai Paulus bilang di Korintus pasal yang ke 2 Korintus pasal 2 kalau nggak salah. Paulus bilang begini, aku cemburu dengan cemburu ilahi. Aku telah mempertunangkan kamu dengan seseorang, yaitu Kristus. Tapi aku takut, jangan-jangan kesetiaanmu ini beralih. Setia dalam kesesatan. Kenapa? Ngikut pengajaran-pengajaran yang seperti ini. Ada datang orang yang khotbah dengan muluk-muluk manis. Dengan manis dia berbicara. Sekarang saudara kasih dalam Kristus Yesus, kalau pingin dapat cuan gede, kata Pak Stephen, di depan kaca aja.
Kita mulai bicara, kita belajar ngomong, belajar bahasa, belajar macam-macam. Di mimbar lalu kita olah kata-kata yang indah, yang mulus dan sebagainya. Ditambah dengan kesaksian, Pak Yo pasti tahu itu. Ini yang terjadi, saudara. Maaf, kalaupun teman-teman dengar apa yang saya sampaikan, dan juga mungkin teman-teman tahu, ini tanggung jawab kita nanti di hadapan Tuhan. Ya. Jadi saya sebenarnya untuk berkhotbah itu sekarang ini takut. Kalau dulu wah semangat khotbahnya. Kalau sekarang ini jadi takut khotbah karena takut salah ngajar. Ya, jujur saya takut salah ngajar. Daripada saya ngajar salah, terus saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dan saya akhirnya harus menerima hukuman kekal selamanya. Lebih baik tidak usah ngajar. Duduk diam aja, mendengar Pak Yohanes khotbah untuk saya, gitu. Lebih baik seperti itu. Ya, daripada saya khotbah terus saya ngajar salah, ya, dengan bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi, muluk-muluk. Lebih baik kita dengar orang khotbah saja. Makanya waktu dikatakan khotbah 2, wah senang saya. Jadi saudara kasih dalam Kristus Yesus, Pak Stephen bisa menambahkan, saya juga, dan saudara kasih dalam Kristus, intinya bahwa kita khotbah itu bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi sesuatu yang menjadi beban. Karena khotbah yang kita sampaikan ini membawa kepada keselamatan atau tidak. Kalau tidak, ini tanggung atas kita sendiri ya, sebagai pembicara ya. Itu yang harus kita sadari, sehingga pada waktu kita khotbah, hati-hati jangan sampai kita salah untuk menyampaikan kebenaran. Kita lanjut ayat selanjutnya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kabar ketaatan mereka terhadap kebenaran itu terbukti. Ya, terbukti. Makanya di Roma Paulus banyak bicara tentang hidup daging, hidup roh, hidup daging, hidup roh. Mengingatkan mereka bahwa daging fokusnya ini, roh fokusnya ini. Sudah ada dua arah yang Paulus bagi. Pada waktu mereka memahami tentang roh, maka saudara kasih dalam Kristus, mereka sudah tidak lagi takut. Ketaatan mereka betul-betul terpelihara. Walaupun penderitaan, walaupun situasi, walaupun tantangan, walaupun kematian itu menimpa mereka, mereka tetap taat. Karena fokusnya sudah beda. Nah, kalau kita fokusnya beda, saudara kasih dalam Kristus Yesus, saya percaya kita akan mempertahankan saat ini keselamatan yang sudah Tuhan berikan, ya, kekekalan hidup yang sudah Tuhan berikan, yang sudah kita raih selama kita hidup, kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Ya, kalau kita bicara tentang pengajaran-pengajaran yang kaitannya banyak, ya, nanti tidak akan habis-habis waktunya. Kita bisa lari ke Korintus, nabi-nabi palsu, ke Petrus, kemudian ke Filipi, ke Galatia, banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang pengajar-pengajar yang palsu, yang menyampaikan dengan bahasa-bahasa manis yang muluk-muluk. Kenapa ini ditulis dalam Alkitab? Karena ini sudah terjadi, dan sekarang ini makin banyak terjadi di gereja Tuhan. Karena itu kita harus waspada supaya jangan sampai kita telan mentah-mentah pengajaran, kita saring pengajaran yang mana yang membawa kita kepada kekekalan, yang mana tidak membawa kita kepada kekekalan. Sekalipun dia pendeta besar, sekali lagi, sekalipun dia pendeta besar, ya, jangan kita telan mentah-mentah. Oke, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sudah dikasih tanda sama Pak. Oh gitu ya, makasih Pak. Kita ikut ke Bang. Ya. Oh. Ini khotbah tandem. Terima kasih Pak Joni. Diingatkan terus ini ya. Kita sekarang mau masuk, saya ajak saudara gini ya. Kita ini tinggal di masa depan atau masa lalu? Masa depan ya. Seandainya saudara dari masa depan, ini seandainya nih. Kemudian saudara ke masa lalu. Kira-kira apa yang saudara ceritakan?
Saudara ada di masa depan, tiba-tiba bisa ke masa lalu. Ya, sekarang nih masa depan nih, tahun 2024. Saudara bisa tiba di tahun zamannya Musa. Kira-kira apa yang saudara lakukan hari itu? Coba. Hari ini, saudara dikasih kekuasaan, dikasih mujizat sama Tuhan. Saudara bisa berada di masa lalu, ya. Pak Joni, Ci Ulan, Pak Adrian, semua ini di sini dikasih kemampuan tinggal di masa lalu. Wes, jangan zamannya Musa. Ya. Tinggal hari itu zamannya Yesus Kristus. Apa yang terjadi kira-kira? Coba. Saya pengen tahu responnya dulu nih. Anda bisa dari masa modern tiba di masanya Yesus. Apa yang Anda lakukan kira-kira? Hah? Pak Yo gimana? Ci Ulan gimana? Pak Joni gimana? Daria gimana? Semua gimana? Ayo. Kita dari masa depan, Pak Ferry juga boleh jawab nih. Kita dari masa depan tiba-tiba bisa ke masa lalu, hidup pada zamannya Yesus. Apa yang kita lakukan? Loh. Pak Yo menyalibkan. Kita dari masa depan ini datang ke masanya Yesus. Pak Yo menyalibkan. Pak Joni ngapain? Pengikut Yesus. Pengikut dari pertentangan. Ayo ngapain nih? Menulis, Pak. Menulis. Coba, saya dari masa depan bisa masuk ke hidup di masanya Yesus. Apa yang akan saya lakukan hari itu? Ikut Yesus. Terus? Ci Ulan nulis. Pak Joni ngapain? Pak Joni menyalibkan Yesus. Dari selfie. Loh, kita kan punya spirit yang sama hari ini. Kalau saudara sudah tahu masa depan, saudara kabarkan masa depan itu apa. Saudara lihat Yesus siapa. Kan harusnya begitu. Saudara datang di masa itu, saudara jadi nabi juga yang ngomong Yesus ini siapa. Saudara hari ini yakin Yesus siapa coba? Ketika saudara punya kesempatan ke masa lalu, saudara beritakan apa? Loh, makanya itu. Hari ini kalau saudara punya kesempatan hidup hari ini, saudara kembali ke masa lalu, apa yang saudara ngomong sama orang Israel? Yesus ini Tuhan. Manusia atau Tuhan? Hah? Saudara di masa modern loh. Kita melihat semuanya loh ini. Melihat Yesus bangkit loh. Melihat Yesus naik ke surga, melihat pencurahan Roh Kudus, melihat semuanya terjadi, melihat Kristen sedemikian hebatnya, melihat nama Yesus begitu hebatnya. Saudara masuk ke perjanjian lama. Apa yang saudara beritakan? Kita punya pelayanan ministry semuanya. Saudara akan ngomong sama semua orang, Yesus ini Tuhan. Karena saudara punya keyakinan, Dia Tuhan. Saudara akan mati-matian ngomong sama orang, Dia bukan. Coba. Kalau saudara terjebak di masa lalu, siapa Yesus? Kalau saudara di masa lalu, saudara bisa lihat Yesus? Ayo coba, saya mau tanya nih. Saudara hidup di masa lalu, bisa lihat Yesus? Nggak bisa. Kalau saudara hidup di masanya Yesus, saudara ikut menyalibkan. Pasti 100% menyalibkan. Kenapa? Dengan agama yang begitu, dikunci habis-habisan. Saudara lihat Yesus sama. Oh ini Nabi. Ini kurang ajar Nabi ini. Kenapa? Berani melawan hukum Taurat. Seorang Nabi. Nabi itu dapat firman dari Tuhan. Berani banggil nggak sama yang dikasih Musa? Nabi yang besar zaman dulu. Nabi pertama yang dikasih sama Tuhan. Perintah langsung untuk nulis adalah Musa. Musa mempunyai hukum. Kalau Nabi yang kemudian dari Musa, berani nggak ngelawan Musa? Apalagi suaranya pasti dari Tuhan. Apalagi kalau Nabi berani berontak dari Musa, pasti Nabi apa yang berani? Iki pemberontak. Saudara hidup di zamannya Yesus hari itu. Kita ngomong Yesus iki saliban. Terlalu berani dia ngomong. Karena dia manusia. Kenapa dia manusia? Berani merubah hukum-hukumnya Musa. Tapi kita sekarang beruntung loh. Hari ini kita hidup di masa. Makanya kalau baca Alkitab, baca dari Perjanjian Baru dulu. Sampai saudara yakin siapa yang saudara temuin. Baru ketemu di Perjanjian
lama. Banyak orang hari ini kehidupannya, pikirannya terjebak di mana? Terjebak di perjanjian lama. Coba, ketika kita ngomong tentang Yehova, tentang Yahweh, coba saya mau tanya, Anda nyebut Yahweh, siapa Yahweh itu? Allah siapa? Ayo coba, Yahweh siapa Yahweh? Anda ke Israel, Yahweh. Setuju ya? Yahweh itu Allah. Tapi Allah itu, kita tanya, Yahweh itu Yesus, sama orang Israel diapakan kita kira-kira? Kita ngomong Yahweh itu Yesus. Sama orang Israel memang gila kamu. Yahweh, Yehova adalah Allah, dia bukan Kristus. Tapi ketika kita sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Allah, seluruh perjanjian lama, ketika ada kalimat Allah, ketika ada kalimat Yehova, itu adalah Yesus Kristus. Paham maksud saya? Paham ya? Kita sudah di perjanjian baru, ada di masa modern. Kita tahu Tuhan itu, Allah itu Esa. Allah itu Esa, tidak ada 1, 2, 3. Allah itu cuma satu. Dimanapun juga Allah itu cuma satu. Pada masa itu dia belum menampakkan namanya. Hari ini kita sudah tahu namanya kok. Namanya dia Yesus. Makanya kalau saudara yakin Yesus itu Tuhan dan Allah, ketika saudara baca perjanjian lama, ketika ada menyebutkan kata Allah, siapakah dia? Yesus. Makanya kita berani ngomong sama orang-orang Israel. Kalau kita dikasih kesempatan hidup pada masa yang lalu, Allah itu adalah Yesus Kristus. Nih, coba ya, kita baca ya. 1 Yohanes 5 ayat 5. Makanya kita ini hari ini menjadi seorang yang pemenang. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak. Nah, saudara jangan terjebak dengan kalimat anak Allah. Kenapa disebutkan anak? Karena Yesus memang keluar dari rahim seorang Maria, seorang manusia. Tapi dia tidak pernah hasil dari hubungan suami istri. 1 Yohanes 5:20. Nih, ini kan masa modern nih ya. Kita bisa baca hari ini. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia siapa? Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang... Ini pernyataan nggak ini? Coba lihat. Akan tetapi, kapan kita tahu hari ini bahwa Yesus adalah Allah yang benar? Masa sekarang. Zaman dulu orang masih bingung. Masa sih Allah? Masa sih? Yohanes Pembaptis, Yohanes ini, Rasul Yohanes, dia mengalami, makanya dia tulis buat kita hari ini. Hingga kita yang di era modern, kita baca ini. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal, siapa dia? Yang apa? Yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Siapa dia? Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, kalau saudara punya kesempatan hidup dikasih kesempatan hidup di masa lampau, saudara berani menerangkan hari ini. Saudara berani menerangkan masa lampau ini Allah itu ya Yesus itu sendiri. Roma 9 ayat 5, coba. Makanya kita sekarang kalau menerangkan sama orang-orang, misalnya kita ditanya, kapan Yesus pernah ngomong sembahlah aku? Ya, nanti saya bahas ya. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur, orang-orang Yahudi ya, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau dia sebagai manusia, dia bisa menjadi apa saja sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Tapi kita tahu bahwa ini adalah Tuhan, ya, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah siapa dia? Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita percaya nggak dengan tulisannya Paulus? Kita percaya nggak dengan tulisannya Yohanes? Siapa Tuhan kita ini? Siapa Allah kita ini? Yesus. Jadi kalau saudara punya kesempatan, dikasih kesempatan hidup di perjanjian lama, saudara akan ngotot sama orang-orang. Yesus iki ya Tuhan, tapi dia menjadi manusia.
Mati-matian saudara akan ngomong sama dia. Enggak, dia nabi, kata orang, tapi saudara akan ngomong. Coba hari ini, ketika saudara ada di sana, orang ngomong Israel, dia nabi. Saudara ngomong apa? Coba. Hari ini, kalau Pak Yo di sana, orang Israel ngomong, dia nabi. Pak Yo bilang apa? Dia Tuhan. Dia bukan nabi, dia Tuhan. Dan sebagai manusia dia bisa menjadi apa saja. Menurut kata orang, dia bisa jadi guru, dia bisa menjadi kekasih, dia bisa menjadi bapak, dia bisa menjadi imam. Semua jabatan yang ada di dunia, dia bisa masuk. Tapi konsepnya, dia adalah Tuhan itu sendiri. Nggak boleh terbalik, oh dia nabi, dia bisa menjadi Tuhan. Dia Tuhan, dia bisa menjadi apa saja. Ibrani 1 ayat 1 coba. Yohanes, Paulus, Ibrani, ya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali, ya kan? Dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Terus ayat 2-nya. Pada zaman akhir ini, kita ini kan, zaman akhir, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dan Ia telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Terus, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai menghadap penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Besar di tempat yang tinggi. Ayat 4-nya. Jauh lebih tinggi daripada malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Lihat, siapa Yesus hari ini? Tuhan. Kalau saudara baca perjanjian lama akhirnya sekarang, Tuhan itu Esa. Perjanjian lama juga akhirnya mencatat bahwa setiap kata Allah, setiap kata Tuhan itu merujuk kepada Yesus. Ya. Kolose 1 ayat 15. Kolose 1:15. Nah, ini ya. Iyanya siapa di sini? Iyanya siapa? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah kan memang tidak kelihatan. Tapi Yesus mewujudkan gambar itu. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung, yang lebih utama dari segala yang. Berarti Yesus diciptakan nggak? Ini kan yang dijadikan orang saksi Yehova, ayat ini. Yesus masuk yang diciptakan? Enggak. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Terus ayat 2-nya, ayat 16-nya. Karena di dalam Dialah segala sesuatu telah diciptakan, segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia. Ini loh yang gak dipahami sama orang. Diciptakan oleh Dia, untuk Dia. Jadi saya menciptakan segala sesuatunya oleh saya, untuk saya sendiri. Nih, ayat lanjutnya. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Terus, Ia adalah kepala, yaitu jemaat. Kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Terus, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Inilah yang dikatakan Roh Kudus diam di dalam Kristus. Makanya kita yang di era modern ini bacanya jangan kebalik. Sudah di era modern sudah bisa melihat Yesus siapa Dia. Kok saudara begitu baca Alkitab terjebak di masa lalu? Nggak mentas-mentas. Bacanya terus ulangan, diputer-puter nggak karu-karuan. Di kitab Taurat diputer-puter nggak karu-karuan. Padahal kalau saudara baca akhirnya hari ini, saudara melihat masa lalu itu enak bacanya. Ini loh dulu ceritanya seperti ini. Kenangannya seperti ini loh. Rentetan peristiwanya seperti ini loh. Dan saudara akan tahu, kita ini hidup yang sekarang ini betul-betul masa kasih karunia. Karena bisa melihat Tuhan dalam keseluruhan ceritanya. Enak nggak?
Enak banget. Enak banget. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kalau saudara baca begini, sekarang jadi gampang nggak? Siapa yang dimaksud di sini? Siapa yang dimaksud? Kan Yesus. Segala sesuatunya Yesus yang berperan. Hanya karena namanya memang belum ditampakkan hari itu. Keluaran 3, Keluaran 6 ayat 3. Ayat 3 atau ayat 2 aja, coba aja. Keluaran 6 ayat 3 atau 2? Keluaran, itu kejadian. Keluaran. Ayat 2-nya kalau gitu. Nah, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Pernah muncul nggak Yesus kepada Abraham? Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nggak bingung sekarang kan kita kan? Nggak bingung kan? Makanya Yesus ngomong, Abraham bapamu melihat aku, dia senang. Karena sudah melihat aku. Tapi namaku, aku belum nyatakan. Orang hanya tahu namaku adalah Tuhan. Bahasa Israelnya ini di sini Yahweh. Sekarang kalau kita ngomong, boleh nggak saya menyebut Yehova? Boleh nggak saya menyebut Yahweh? Boleh. Tapi saya akui bahwa Yahweh dan Yehova itu adalah Yesus Kristus. Apa gunanya saya nyebut Yahweh dan Yehova hari ini, mau saya di Indonesia? Apa gunanya? Buat gaya-gayaan? Apa gunanya? Saya di Indonesia, saya pakai bahasa yang apa yang diterjemahkan di sini. Ngapain saya terjebak dengan bahasa? Perlu nggak saya nyebut bahasa Yunani? Bahasa Yunaninya Yesus itu Isus. Perlu nggak saya ngomong bahasa Yunani hari ini? Karena saya sekolah STT, saya sebutnya pakai Yunani. Sehingga setiap kali bahasanya Alkitab, saya ngomongnya pakai bahasa Yunani. Mau nggak saudara begitu? Perlu nggak kira-kira? Yang pakai bahasa Ibrani, saya ngomong pakai bahasa Ibrani. Kok tambah angel loh? Lah tambah angel kan? Kan harusnya dipermudah. Dengan bahasa yang paling gampang. Kita boleh menyebut Yesus dengan nama apa saja hari ini. Boleh Gusti, boleh Pangeran. Tapi semuanya merujuk pada Yesus Kristus. Tapi tanya orang-orang yang bicara Yahweh, bicara Yehova. Tanya sama orang Israel. Siapa mereka itu? Orang Israel ngomong Yehova dan Yahweh. Itu bukan Yesus Kristus. Tapi kita mengakui bahwa itu Yesus Kristus. Tapi buat apa? Buat gaya-gayaan seperti itu. Mazmur 83:18. Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Tuhannya nggak ada banyak kan? Cuma satu tok kan? Tapi waktu itu namanya memang belum dikasih nama Yesus karena dia tidak pernah lahir di bumi. Waktu itu belum lahir di bumi. Makanya disebut Tuhan. Ketika dia menjadi anak manusia. Kalau anak manusia pasti punya nama nggak? Pasti kan? Kalau dia belum lahir, dia nggak bisa dikasih nama. Nggak ada nama. Makanya nama Tuhan itu adalah jabatan yang maha tinggi. Orang Indonesia nyebut Tuhan. Orang Barat nyebut God. Orang apalagi nyebut sesuatu yang maha tinggi. Melebihi kekuasaan manusia. Mereka punya sebutan macam-macam. Orang Cina punya sebutan apa? Denkong. Den. Semua punya sebutan yang melebihi dari manusia, mereka punya. Tapi setiap orang yang sudah pernah dilahirkan manusia, pasti punya nama yang diberikan oleh manusia. Dan Yesus namanya diberikan oleh manusia. Awalnya namanya Yesua. Saudara bayangkan ya, nama Yesua nggak boleh sembarangan loh dikasihkan sama orang. Orang Yahudi, nama Yesua punya arti kan? Allah yang menyelamatkan. Kemudian Allah yang menyelamatkan disalib. Aib nggak itu? Kira-kira orang Israel ada nama Yesua yang disalib, gimana kira-kira perasaannya? Saudara terikat dengan suatu kultur yang begitu hebat. Ada nama Yesua, Yehosua, Yosua, Yesua. Nama itu begitu sakralnya buat orang Israel. Tapi nama itu disalib. Kira-kira saudara sama orang Israel gimana? Punya kultur, nggak boleh nama ini ada. Nama ini tidak boleh. Yesua tidak boleh. Orang ini nggak pantas menyandang nama Yesua karena dia nabi pemberontak. Mau disalib kok. Hilangi A-nya. Hilangi A-nya. Sehingga menjadi akronim. Nama yang harus dilupakan, tidak boleh diingat.
dengan harapan peristiwa penyaliban itu tidak diingat-ingat lagi, selesai. Tapi ternyata kan enggak. Nama itu, nama yang tidak diinginkan oleh manusia menjadi nama yang paling hebat. Itulah Yesus Kristus hari ini. Sehingga kita hari ini bangga punya nama itu. Nama ini diperjuangkan dengan darah. Sampai berapa banyak nabi yang mati gara-gara Yesus? Coba. Yesaya 41 ayat 4. Makanya kalau saya ngomong nama Yesus ya, nama ini punya kuasa emang. Melebihi sebuah nama. Karena satu nama kan dicatat di Alkitab, diberikan kuasa untuk mengampuni. Nama Yehova, nama Yahweh tidak ada kuasa sama sekali. Tapi nama Yesus punya kuasa. Kan tercatat di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa punya kuasa. Yesaya 41 ayat 4 coba. Yesaya 41 ayat 4. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap Dia juga. Ini ayat sudah dikunci habis-habisan. Dan kita yang di masa depan ini, di masa modern ini sudah mengerti. Ternyata Yesus sudah dari sejak lampau sudah beraktivitas. Dan kitalah yang mewarisi nama ini. Dan kitalah yang tahu bahwa inilah Yesus Kristus. Yesaya 43 ayat 10. Makanya nama ini di atas segala nama ya. Kamu ini saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak ada lagi. Yang lama dan yang akan datang nggak ada Allah itu. Satu tok. 11-nya. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain dari padaku. Tidak ada. Tidak ada satupun di dunia ini yang berani menyandang aku adalah juru selamat. Ayat 12. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan. Bukannya Allah asing yang ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku. Demikian firman Tuhan. Akulah Allah. 13. Juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Saudara lihat coba. Saudara kalau dulu kejebak di masa lalu, saudara lihat ini siapa coba? Saudara pasti nggak merasain Yesus kan? Ini adalah Bapak Yesus nomor sekiannya. Tidak. Ini Yesus sendiri. Kita hidup di masa modern loh hari ini loh. Kita bisa ngomong sama orang Israel, ini loh Yesus. Aku sudah melihat yang digambarkan ini Yesus semuanya. Yesaya 44 ayat 6. Yesaya 44 ayat 6. Ayat 6. Yesaya 44 ayat 6. Yesaya 44 ayat 6 ya. Oh ini. Beginilah firman Tuhan. Saudara meyakini nggak bahwa ini firman ini memang betul-betul ya dan amin? Raja dan penebus Israel. Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain dari padaku. Tapi ayat ini kan kalau orang nggak tahu kan pikirnya Yesus bukan Allah. Makanya saudara mau kejebak di mana nih? Pikiran kita hari ini sudah di masa modern. Kita ini sekarang menerangkan sama orang-orang yang kejebak pikirannya di masa lampau.
untuk menerangkan orang-orang yang masih berpegang Allah itu cuma satu, dan kita yang bisa melihat bahwa Yesus itu Allah. Bisa nggak saudara melihat bahwa Yesus adalah Tuhan? Kalau nggak ada Roh Kudus nggak bisa loh. Nggak bisa loh. Ini beban kita hari ini. Kita yang hari ini ngomong sama orang-orang, Allah itu Esa, Tuhan itu Esa. Nggak ada Tuhan 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada. Dia yang dulu dan sekarang satu. Ini ya Yesus Kristus, saking namanya belum nampak. Yohanes 17 ayat 3. Ini masa modernnya yang kita bisa baca hari ini. Ya. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 ya. Yohanes 17 ayat 3, betul ya? 3. Ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 ya, betul ya? Nah. Ini Yesus lagi doa sebelum dia disalib, ya. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Ya, Yesus doa ini. Inilah hidup kekal itu. Orang mau cari hidup kan? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Banyak orang karena ilmunya di pikiran, kalimat Engkau utus ini seakan-akan Yesus adalah utusan. Padahal Yesus itu Allah sendiri, sudah diterangkan. Makanya konsep tentang Tuhan jangan terpaku dengan kalimat hari ini. Saudara, saya yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalimat itu menjelaskan. Terus lanjutnya ini, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat 5-nya, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan, ya, dengan kemuliaan ya, yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia. Coba Yesus bilang begini loh, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bahasa agamanya gini nih, permuliakan aku yang ada sebelum dunia ini ada. Yesus sama Bapa di mana kira-kira ini? Kan sama ini, menjadi satu. Ayat lanjutnya, nih, yang keren nih. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadaku dari, berarti yang kasih nama Yesus siapa? Kan dunia yang kasih nama Yesus, ya kan? Dunia membenci, dia kasih nama itu. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Terus, ini lebih keren lagi nih. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku berasal dari padamu. Lanjut lagi. Nah ini ya. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari padamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Terus, ya, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Lanjut. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah, ini lihat nih ya, segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah, berarti siapa dia? Segala milikku, kepunyaanku, pekmu, pekmu, pekku. Siapa dia? Coba lihat. Segala milikku iki milikmu, dan milikmu iku pekku. Coba, Yesus bilang milikku yang di dunia ini milikmu, tapi kepunyaanmu punyaku. Ini pernyataan nggak gampang loh, saudara. Nggak gampang loh ini. Milikku di dunia ini punyamu, tapi punyamu itu milikku. Coba lihat. Ada kesatuan nggak di sini? Ini kan Yesus sama Bapa jadi satu. Ya kan? Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ayat 11-nya ini. Ini keren ya, 11-nya ini.
Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Siapa namanya? Yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti Yesus. Berarti yang nama Yesus namanya siapa hari ini? Ini loh. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Kalau kita nyebut nama Yesus berarti namanya siapa coba? Ini loh. Pelihara mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama dengan kita. Terus 12-nya. Selama aku bersama mereka, memang akhirnya terbuktikan aku memelihara mereka dalam namamu. 12 muridnya Yesus tidak ada yang mati hari itu. Yaitu nama yang telah engkau berikan. Coba lihat. Aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan. Ini lo coba lihat. Namanya Bapa itu melekat kepada Yesus. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Murid-muridnya Yesus selama Yesus hidup tidak ada yang mati kecuali Yudas. Lanjut. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aneh kan, Yesus bilang sukacitaku penuh di dalam diri mereka. Coba lihat kehebatan ayat firman demi firman. Lanjut. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari. Makanya kalau orang yang punya firman Tuhan pasti dibenci dunia. Nggak mungkin orang punya firman, orang punya kehidupan yang sesuai dengan firman dicintai dunia, nggak mungkin. Nggak mungkin. Terus, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Saudara nggak diminta, atau langsung cepat langsung ada. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Loncat 21 ya. Biar cepat nih. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Makanya Tuhanlah yang bisa memberikan Roh Kudus pada kita. Coba, ada kalimat begini kan, Bapa lebih besar daripada Yesus. Pernah baca kan ayatnya? Bapa lebih besar daripada aku. Terus saudara bacanya, oh iya, Bapa lebih besar, Yesus lebih kecil. Karena Bapa itu spirit. Spirit itu luas. Tapi Yesus lebih hebat. Kenapa? Karena Yesus bisa memerintahkan spirit itu untuk diberikan kepada kita. Sehingga bukan Bapa itu besar. Besar itu karena dimensi. Tidak ada yang bisa mengukur dimensinya Bapa. Allah itu spirit. Tidak ada yang bisa mengukur spirit itu seberapa besarnya. Tapi Yesus, spirit itu bisa tinggal di dalam diri Kristus. Dan dia bisa berikan kepada kita seenaknya dia. Orang yang paling hebat tuh, coba lihat ya. Yesus itu manusia. Dalam dirinya Tuhan itu kan nggak kelihatan, Allah kan nggak kelihatan. Begitu yang tidak kelihatan masuk dalam dirinya, siapa yang menjadi hebat? Allah itu kan hebat toh, setuju ya? Zaman dulu Allah itu kan roh Allah melayang-layang, kan hebat, menciptakan langit dan bumi hanya dengan sebuah firman, ya kan? Yang hebat tadi masuk dalam diri Yesus. Yang hebat siapa kalau gitu? Dan Yesus bisa berikan yang hebat tadi kepada saudara. Siapa yang hebat hari ini? Kan kita menjadi sama seperti Tuhan. Tapi orang-orang terjebak. Waktu diberikan Roh Kudus, dia pikir jadi Superman. Padahal diberikan roh itu untuk
kekekalan. Bukan di sini, bukan dari dunia. Kita ini akan menuju kerajaan sorga. Tapi orang yang punya Roh Kudus kepingin kuasa tersebut. Baca Alkitabnya, belajar lagi. Kuasa itu diberikan kepada murid. Dan itu digenapi semua. Orang-orang kepingin jadi murid. Waktu baca coba lihat, kuasa itu diberikan kepada siapa? Murid atau kepada semua orang? Murid. Yesus milih murid nggak? Milih. Dan kuasa itu yang dicari nggak karu-karuan. Jelas ya? Saudara, kalau hari ini bisa ke masa lampau, apa yang saudara lakukan hari ini? Khotbah. Memberitakan siapa itu? Yesus. Hari ini banyak nggak orang yang kejebak di masa lampau? Banyak kan? Tugas saudara yang memberitakan siapa itu? Yesus. Ini tugas saudara. Ya? Paham ya? Jangan ikut nyalipkan Yesus. Hah? Ya kan? Wong kita punya spirit ministry kok. Yang namanya spirit ministry kan memberitahukan kebenaran kepada orang-orang yang pikirannya masih ada di masa lampau. Sekarang saya tanya nih. Kapan Yesus pernah ngomong sembahlah aku? Kapan Yesus pernah menyatakan diri sebagai Tuhan? Kita jawabnya gimana nih? Oh, ada di Yohanes. Aku adalah guru dan Tuhan. Cukup lengkap nggak kira-kira? Kalau saudara ditanya sama orang hari ini, kira-kira gimana jawabnya? Kapan Tuhan menyatakan diri sebagai Tuhan dan sembahlah aku? Itu kan yang jadi pertanyaan kan? Pak Yus sudah tahu jawabannya, jangan dijawab. Pak Joni juga sudah tahu. Ditanya orang-orang, kapan Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan? Gimana jawabnya? Gimana Pak kira-kira Pak Fernando? Gimana Pak Juing? Kapan Yesus menyatakan diri? Aku ini Tuhan. Dengan mantap di hadapan orang-orang Farisi, di hadapan ahli-ahli Taurat. Pernah nggak Yesus menyatakan diri? Pernah nggak? Kapan menyatakan dirinya? Sekolah STT nggak tahu ini? Ayo. Kapan Tuhan menyatakan dirinya? Aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Ayo. Gimana Pak Ferry? Kan di radio sering kali dengar orang khotbah. Kapan Tuhan menyatakan diri? Aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Yesus itu biasa manusia. Kapan dia menyatakan diri aku adalah Tuhan dan sembahlah aku? Gimana kita jawabnya? Bukan di hadapan murid-murid loh. Ini di hadapan orang Farisi, di hadapan ahli Taurat. Dia ngomong, aku adalah Tuhan. Yuk, gimana cara ngomong Yesus? Gimana cara ngomong Yesus? Kita hidup di masa modern hari ini. Kalau kita nggak bisa menerangkan Yesus adalah Tuhan, waduh, gawat ya sama orang-orang. Nunggu atau saya jawab sendiri? Bu Matias gimana kira-kira? Hah? Yesus tanya, Bu, Yesus kan manusia, Bu. Kapan Yesus ngomong, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku? Mana ayatnya? Gimana kira-kira ngomong sama orang-orang? Yuk. Pak Fernando, kira-kira gimana jawabannya? Waktu sekolah diajarin nggak nih? Bu Matias sekolah situ juga? Diajarin nggak? Loh kok aneh? Apa yang diajarin? Coba. Apa yang diajarin? Makanya, kita selama ini ratusan tahun dibantai habis-habisan sama orang. Tidak ada satupun yang bisa menerangkan Yesus itu Tuhan. Tidak ada mereka kasih ayat yang mendukung bahwa Yesus adalah pernyataan yang paling hebat di seluruh dunia. Kok aneh? Padahal ayatnya begitu gamblang. Begitu gamblang dan terbuka. Kok nggak ada yang tahu? Jawabnya gimana? Enggak, masih belum. Masih belum. Aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Kan itu yang dikejar sama orang-orang. Matius 12 ayat 8. Ada peristiwa. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari. Ngapain orang Israel pada hari Sabat? Hari Sabat itu harinya siapa coba? Hari Sabat buat orang Israel, hari apa coba? Harinya untuk Tuhan. Ngapain mereka hari Sabat? Ngapain orang Israel hari Sabat?
berpuasa dan merendahkan diri dan menguduskan. Dan siapa yang menguduskan? Tuhan. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari. Ini pernyataan nggak di hadapan orang-orang? Aku ini Tuhan atas hari Sabat. Kamu ngapain hari Sabat orang Yahudi? Bukankah hari Sabat kamu beribadah? Siapa Tuhannya? Ini pernyataan yang paling luar biasa. Coba lihat nih. Tersembunyi kan? Tersembunyi kan? Ini loh. Markus 2:27. Coba lihat. Tuhan atas hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ayat 28. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Berani nggak seorang manusia menyatakan aku ini Tuhan atas hari Sabat? Dan hari Sabat buat orang Israel bukan hari sembarangan loh. Sama dengan pernyataan gini, hari Minggu aku ini Tuhan nih. Anda beribadah hari Minggu, aku Tuhan nih. Itu pernyataan paling hebat nggak? Orang Yahudi hari Sabat itu harinya khusus untuk Tuhan. Dia ngomong aku Tuhan atas hari Sabat. Berapa lama ayat ini tersembunyi? Berapa lama ayat ini tersembunyi? Tanpa mengerti maknanya, coba. Kalau jauh orang loh, Yesus menyatakan diri loh, dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat orang Israel menyembah Tuhan, menguduskan diri. Terus Tuhannya di sana siapa? Yesus menyatakan diri nggak di sini? Coba lihat. Imamat 26 ayat 2. Imamat 26 ayat 2 ya. Ini kita belajar tentang hari Sabatnya dulu nih. Tuhan menyatakan diri sebagai hari Sabat nih kira-kira. Coba lihat nih hari Sabat ya. Imamat 26 ayat 2. Saya bawa saudara ke masa lampau sekarang. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Terus Yesus ngomong gini, anak manusia Tuhan atas hari. Siapa yang punya hari Sabat? Ini loh. Ini coba. Orang Israel dikasih peringatan, kamu harus memelihara hari-hari Sabatnya siapa? Sabatku. Dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Tuhan ngomong, akulah Tuhan atas hari Sabat. Pernyataan yang luar biasa kan? Coba lihat nih. Makanya kita hari ini harus berani meyakinkan. Kapan Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan dan Sembala aku? Anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Itu pernyataan di depan orang Farisi, di depan ahli Taurat. Kenapa? Waktu murid-muridnya Yesus ngambil gandum dan makan, ditanya, kenapa murid-muridmu melakukan itu di hari Sabat? Yesus ngomong, lihat Daud makan roti pada zaman dulu. Bukankah aku lebih berat hari ini? Karena aku Tuhan atas hari Sabat. Dengan pernyataan seperti itu di hadapan orang Farisi, ahli Taurat, bingung nggak kira-kira orang? Gimana kira-kira? Pak Yo yang ahli-ahli. Sabat itu miliknya Tuhan. Tempat kudusnya Tuhan. Suatu hari yang begitu khusus. Terus Yesus ngomong, aku Tuhan di hari Sabat itu. Gimana coba? Iya kan? Telak nggak pernyataan ini? Sangat telak sekali kan? Lanjut lagi. Keluaran 31 ayat 13. Makanya orang Israel pada hari Sabat menguduskan diri. Dan siapa yang menguduskan diri? Yang menguduskan orang Israel ini ya? Katakanlah kepada orang Israel. Demikian. Akan tetapi hari-hari milik siapa hari Sabat? Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Yang bisa ngerubah hari seenaknya, yang bisa mengadakan acara hari seenaknya, nih kan yang punya seenak-enaknya dewe kan. Ini loh. Kalau hari itu harinya Tuhan, punyanya Tuhan, Tuhan mau bikin pesta ulang tahun boleh nggak? Tuhan mau makan-makan boleh nggak? Tuhan mau masak-masak boleh nggak? Wong dia yang punya harinya kok, Sabatku kok. Kan bebas buat dia. Ini loh. Tapi orang biasa
berani rubah nggak hari Sabat ini? Nabi, manusia biasa yang terhebat pun berani nggak ngotek-ngotek hari Sabat? Nggak berani. Wong ini jelas kok, Sabatku, pelihara ya. Sebab itu peringatan antara aku dan kamu turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Dan Yesus seenaknya dengan hari Sabat. Dia ngomong akulah Tuhan nih kok. Pernyataan nggak? Wes ya? Yakin ya? Yakin ya? Atau ragu-ragu ini? Yakin ya? Kalau ditanya orang sekarang mantap nih. Yesus itu menyatakan dirinya luar biasa. Kalau kita mengerti tentang hari Sabat, kita tahu bahwa hari Sabat itu begitu kudus. Itu hari miliknya Tuhan. Dan Tuhan menyatakan diri bahwa aku itu Tuhan atas hari Sabat. Udah ya, mantap ya.